Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan IKA Penija. Untuk teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat. Perkenalkan, nama saya Rizky Syahputra dari Akuntansi 89 lulusan Politeknik UI. Dan juga di sini saya akan mencoba membuat sebuah podcast ya kata teman-teman dari media IKA Penija yang kalau saya boleh sebutkan ini namanya boiler room, artinya ruang untuk mendidih sehingga kita bisa paham terhadap semua mengenai apa yang akan saya sampaikan. Dan judulnya di sini adalah mengenai kita akan bincang tentang investasi dan asuransi, apa dan bagaimananya. Di sini saya dari mulai tahun 97 sampai sekarang masih bergerak di investasi. Sebagai perkenalan itu, kemudian dari sisi kami sendiri di sini ingin menyampaikan sebuah judul yang mungkin akan menjadi bahan teman-teman alumni semua, terutama baru lulus ya. Di sini akan ada sebuah pencerahan tentang investasi dan asuransi. Jadi sekali lagi ini menurut saya sangat penting karena kenapa? Saya dulu tidak pernah digait sama alumni di atas saya, apa itu kerja, apa itu asuransi, apa itu investasi, sehingga saya belajar sendiri ya, trial error, mentok sana, mentok sini. Jadi saya akan sedikit berbagi pengalaman teman-teman terutama baru lulus nih ya, karena kebutuhannya beda-beda teman-teman, antara investasi asuransi yang baru lulus, yang sudah di level manajer teman-teman alumni, atau yang udah di level direksi atau udah pensiun. Nah, jadi selalu saya biasanya bagi tiga. Yang pertama pemula, di sini dalam artian adalah sebuah investasi asuransi apa yang dibutuhkan bagi yang baru lulus. Kemudian yang kedua yang udah di level manajerial direksi, itu berbeda kebutuhan investasi dan asuransinya. Kenapa? Ya karena tujuannya juga berbeda ya, nanti kita akan bahas. Yang ketiga teman-teman mungkin yang udah pensiun, yang udah mulai mau pensiun, seperti apa sih investasi dan asuransinya gitu ya. Kita akan mulai yang namanya kebutuhan. Jadi itu adalah sebuah investasi dan asuransi ada sebuah kebutuhan, bukan sebuah keperluan. Kenapa? Karena begitu kita lulus, kita itu pasti akan bekerja. Sebagian besar adalah pekerja, yang mau pengusaha monggo. Tapi kalau untuk pekerja, karena yang lebih mudah adalah kita menjual jasa teman-teman ya, jasa tenaga kita kepada perusahaan yang mau menjadi entrepreneur atau pengusaha monggo juga. Nah, apa aja sih kebutuhan yang baru lulus ini? Pertama, kebutuhannya pasti adalah asuransi jiwa. Boleh, biasanya sih kalau dari undang-undangnya itu setiap pekerja akan ikut jam sostek tenaga kerja. Di situ kalian sudah automatically terlindungi dari kecelakaan kerja dan kematian. Nah, kemudian yang paling penting kalau yang mau berumah tangga nih, mulai itu yang namanya KPR, itu ada asuransinya. Mulai itu yang namanya mau melahirkan, mungkin nih pasangannya, istrinya atau yang mau melahirkan itu juga harus punya asuransi kehamilan. Jadi lebih mudah kita untuk menabung di premi dibanding ketika jadi kelahiran kita sudah siap pendanaannya. Jadi asuransi itu banyak sekali teman-teman kebutuhannya, dari mulai kita nanti lulus sampai kita terakhir maaf ya meninggal. Jadi di sini asuransi pertama seperti yang saya sampaikan tadi, asuransi jiwa sendiri, mungkin yang minimal dari kantor, atau asuransi kesehatan atau BPJS kesehatan, itu pasti minimal ada teman-teman. Yang berikutnya adalah asuransi kehamilan atau kelahiran. Yang berikutnya adalah mungkin asuransi pendidikan. Nah, ini bagi teman-teman yang ingin membina rumah tangga, yang mempunyai anak, saya sangat merasakan sekali asuransi pendidikan ini. Karena tiba-tiba anak masuk TK butuh uang cukup banyak, sementara kita bekerja dengan gaji yang pas-pasan mungkin nggak cukup, karena itu kita harus rajin menabung. Dalam sini artinya membayar premi. Nah, asuransi pendidikan ada apa lagi nanti? Nah, asuransi tunjangan hari pensiun ada lagi itu nanti. Jadi kita planning, misalnya kita lulus umur 22 tahun, kita plan sampai kita nanti umur 65 tahun, itu sekitar 40 tahun kita bekerja. Artinya dengan income yang aktif itu kita benar-benar harus bisa mempersiapkan masa tua kita. Ya, pensiun kita harus disiapkan, dan itu bisa dimulai. Nah, perjalanan asuransi ini kita udah kerja bayar premi kelahiran, premi kematian, premi segala macam, kerja segala macam, plus yang jangan lupa adalah investasi. Kenapa? Karena investasi itu adalah sebuah wahana untuk membangun sebuah
kesejahteraan, saya sebut juga dengan kekayaan, sehingga kita bisa membiayai ketika nanti kita pensiun. Di sini saya pribadi mengajak teman-teman untuk berpikir jangka panjang. 30 tahun lagi kita mau jadi apa? Pensiun, misalnya dengan membuka lahan pertanian, slow living, luar kota Jakarta atau bagaimana? Terserah. Tapi di sini yang saya sampaikan adalah tolong 30 tahun setelah kalian mau gimana? Misalnya sekarang tahun 2025, nanti setelah 40 tahun lagi 2065 itu kita udah yang sekarang baru kerja udah pensiun, macam-macam pensiun. Kita mau seperti apa? Pensiun mau mewah, mau biasa, atau mau yang sederhana? Kita planning dari sekarang. Makanya itu kaitannya dengan nanti namanya investasi. Yang berikutnya yang paling kalah penting adalah karir. Jadi itu 22 tahun sampai umur 35 tahun biasanya tuh masih non staff atau staff, masih supervisor sampai junior manager. Nah, kalau 30 sampai 40 biasanya itu udah managerial level. Ke atas biasanya direksi level atau owner atau komisaris level. Nah, jadi ini juga salah satu, nanti mungkin ada yang bahas yang mengenai career path ya. Apa itu dari mulai lulus kita pertama kali 10 tahun menjadi apa, 10 tahun menjadi managerial level, kemudian menjadi direksi level. Itu sangat terkait dengan kita punya kebutuhan asuransi dan investasi. Pengalaman saya pribadi kerja 30 tahun itu ada peningkatan income teman-teman, dan ini harus disikapi dengan bijak. Jangan mentang-mentang udah naik gaji 20% udah mulai spending gitu ya. Makanya awalnya saya ingatkan nih, harus ada asuransi, harus ada investasi. Nah, sekali lagi fungsi asuransi adalah sebagai pagar untuk melindungi investasi kita di masa yang akan datang supaya nggak bocor. Kenapa? Kalau misalnya kita sakit atau ada kecelakaan, tetap kita punya income. Itulah salah satu bentuk asuransi sebagai pengaman. Memang mesti asuransi Mas Rizky, Bang Rizky, ini asuransi nggak penting banget. Sekarang kalian nggak akan merasa penting, tetapi ketika terjadi resiko, pengalaman saya itu akan menjadi sangat penting. Dan kalau sudah terjadi resiko, terlambat bayar preminya akan sangat mahal. Itu kita belum bicara penyakit-penyakit yang berat ya, itu nantilah. Tapi kembali lagi di sini ingin saya sampaikan adalah kita akan bahas 8 sesi. Ini sesi pertama saya ke depan. Jadi sesi kedua nanti akan buka mengenai lebih dalam apa itu asuransi. Di sesi ketiganya kita akan membuat suatu mindset bahwa ini adalah suatu hal yang bisa tercapai. Misalnya saya pengen usia 45 saya punya 1 miliar, seperti itulah kira-kira. Kemudian sesi keempat itu udah mulai kita masuk investasi apa aja, seperti misalnya reksadana, yang sesi 5 saham, sesi 6 itu mengenai apa ya investasi kayak properti, bitcoin, kemudian forex, kemudian ada yang baru ini apa namanya kripto ya gitu tadi. Tapi singkat aja. Nanti ada jago kripto lagi yang bisa ngomong di sini, tenang aja teman-teman. Alumni punya banyak materi, tapi yang penting adalah kita harus serius dalam melihatnya ya. Dan yang setuju itu adalah mengenai bagaimana kita mulai meracik investasi jadi setuju. Dan yang tidak akan menarik adalah sesi 8 nih teman-teman, sesi penutup, yaitu adalah bagaimana kita mengenali investasi bodong penawarannya. Nah ini jangan sampai kita udah menabung, kita udah asuransi, kita udah investasi, tergiur oleh investasi bodong. 10 tahun kita kerja bisa hilang teman-teman. Jadi kira-kira dari saya sih lebih kurang seperti itu sebagai awal perkenalan, sehingga teman-teman memiliki sebuah pandangan 30 tahun kemudian saya mau seperti apa. Misalnya keluarganya, rumahnya mau apa, KPR kan. Kemudian asuransinya apa aja mau dipilih. Nanti akan ada lagi di stasinya lebih detail dari teman-teman alumni yang juga asuransi. Saya hanya membentuk mindset bahwa asuransi adalah kebutuhan, investasi adalah kebutuhan. Ada tanya mas saya, Bang Rizky itu deposito investasi bukan? Menurut saya pribadi deposito bukan investasi. Kenapa? Karena nilai imbal baliknya itu tidak atau di bawah inflasi. Jadi percuma juga. Tapi untuk nanti ada namanya kita dana darurat itu taruh di deposito ada. Tapi itu nanti. Intinya adalah beberapa jenis investasi harus dikenali risiko dan targetnya. Contoh misalnya, Bang Rizky saya mau target 100% dalam 5 tahun ke depan, berarti per bulan 20%. Jadi ini masing-masing berbeda teman-teman. Ada yang minta 30% di 20 tahun, ada yang minta cuma 100% di 10 tahun. Nah ini kembali kita lagi, nanti akan kita berdiskusi bagaimana kita menetapkannya. Sekali kita menetapkan misalnya tujuannya ke Jogja, jelas mau pakai apa Jogja nih? Mau pakai kereta, pesawat, motor, mobil, atau sewa elf gitu ya. Ada vehicle yang mencapai sana.
Dan parameter kita sampai di Jogja adalah selamat datang kota Jogja, berarti kita sampai. Yang bahaya adalah dari Jogja mau ke Surabaya lagi gitu ya, nggak puas. Nah ini yang kadang-kadang menjadi godaan investasi. Wah, saya udah sampai Jogja nih, Mbak Rizky, saya mau ke Surabaya menambah lagi jadi 10M, bagaimana? Tahu-tahu kena investasi bodong. Nah, ini yang penting. Jadi rencanakan awal. Saya di sini hanya sebagai teman pendengar pembicara diskusi, di mana kita mencapai yang masing-masing itu berbeda ya tujuannya ya. Tapi yang pasti adalah kebutuhannya. Saya bagi memilih 3 kebutuhan besar. Yang pertama yang baru lulus, yang kedua udah kerja 10 tahun, yang ketiga biasanya udah mau pensiun atau di level high level prediksi atau manajer. Kebutuhannya sangat berbeda dan yang preminya tentu pasti berbeda antara kalian yang baru lulus dengan yang udah kerja 25 tahun di industri. Itu preminya berbeda teman-teman ya. Makanya selagi muda premi masih murah, ayo ikut asuransi. Tinggal pilih mana yang bagus, yang syariah, yang non syariah, silahkan pilihan ya. Tapi sekali lagi di sini saya yang mengingatkan bahwa teman-teman harus punya mindset atau pola pikir apa itu asuransi, apa investasi untuk mencapai suatu tujuan di masa akan datang. Tujuannya apa? Misalnya si keluarga sejahtera, memiliki rumah dengan KPR, bagaimana caranya untuk asuransinya, investasinya, dan apa itu yang akan kita capai, jelas tujuannya. Mungkin dari saya cukup segitu teman-teman. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.